Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengkajian gawat darurat trauma muskuloskeletal. Definisi dan klasifikasi trauma muskuloskeletal. Yang pertama, definisi trauma muskuloskeletal mencakup cedera pada otot, tulang, sendi, ligamen, tendon, dan struktur lain yang terkait dengan sistem gerak. Kemudian yang kedua, klasifikasi. Trauma dapat berupa luka terbuka, tertutup, dislokasi, fraktur, dan lain-lain. Klasifikasi ini penting untuk menentukan tindakan penanganan yang tepat. Kemudian, mekanisme cedera. Trauma dapat terjadi karena benturan, tabrakan, atau akibat beban berlebihan pada sistem muskuloskeletal. Penanganan darurat trauma muskuloskeletal. Yang pertama, perdarahan. Tekan langsung pada area yang berdarah dengan kain steril atau handuk bersih. Kemudian fraktur, lakukan imobilisasi bagian tubuh yang fraktur dengan alat seperti bidai atau fiberglass. Kemudian dislokasi, stabilkan sendi yang dislokasi di posisi dan beri es untuk mengurangi pembengkakan. Kemudian amputasi, batasi perdarahan, tempatkan anggota tubuh terpotong dalam kantong plastik dan simpan di es. Pemeriksaan fisik dan evaluasi lanjutan. Pemeriksaan fisik dilakukan pemeriksaan menyeluruh dari kepala hingga kaki, termasuk inspeksi, palpasi, range of motion, dan uji kekuatan otot. Kemudian pemeriksaan penunjang. Pertimbangkan pemeriksaan penunjang seperti ronsen, CT scan, atau MRI untuk membantu diagnosis dan perencanaan penanganan. Kemudian klasifikasi cedera, menentukan tingkat keparahan cedera berdasarkan pemeriksaan untuk memandu penata laksanaan yang tepat. Modalitas pencitraan dan pemeriksaan penunjang. Yang pertama, ronsen, pencitraan dasar untuk mendeteksi fraktur dan dislokasi. Kemudian CT scan, membantu evaluasi fraktur kompleks dan cedera sendi. Kemudian MRI, memberikan gambaran rinci jaringan lunak seperti otot, tendon, dan ligamen. Dan yang terakhir, ultrasonografi, berguna untuk mendeteksi cedera pada jaringan lunak. Prinsip penata laksanaan trauma muskuloskeletal. Yang pertama, stabilisasi cedera, imobilisasi sementara untuk mencegah cedera lebih lanjut. Yang kedua, pemulihan fungsi, rehabilitasi fisik untuk memulihkan kekuatan, fleksibilitas, dan mobilitas. Dan yang terakhir, pencegahan komplikasi, monitoring, dan penanganan komplikasi seperti infeksi atau trombosis. Berikut ini merupakan pemasangan bidai pada tangan pada kasus trauma muskuloskeletal. Sekian video dari saya dan terima kasih.